Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amrana bil ittihadi wal i'tisami bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عزة للمتقين. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmah, hidayah dan inayah sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Nurul Huda yang mulia ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita termasuk kelompok orang yang memiliki sifat takwa minal muttaqin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di hari Jumat yang penuh berkah ini adalah merupakan Jumat terakhir di bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan adalah syahrul siyam, juga syahrul Quran, dan juga sebagai syahrul tarbiyah. Maka bulan Ramadan bukan hanya sebagai bulan saat kita diwajibkan puasa, bukan hanya bulan Al-Quran di saat diturunkannya kitab suci Al-Quran, tapi juga bulan sebagai yaitu tempat untuk kita mengikuti pendidikan, pelatihan la'allakum tatakun, supaya menjadi insan yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setiap orang di saat menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, tentu ingin mendapat gelar hajjan mabrura, yang mana yaitu haji mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Ta'ala. Demikian juga di saat kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal perbuatan kita ini tergantung daripada akhirnya. Maka hadirin, sebagaimana dalam sebuah kompetisi adalah sebuah perlombaan, maka babak final ini adalah penentu untuk siapa yang menjadi seorang pemenang, yaitu seorang pejuang sejati. Demikian juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan diklat, bulan tarbiyah, mendidik, melatih supaya menjadi insan yang bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi insyaallah nanti sore atau nanti malam kita sudah memasuki garis finish, yaitu hari raya kemenangan Idul Fitri, yang mana kita akan yaitu kembali kita akan menjumpai bagaimana bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Syawal. Maka hadirin, di dalam sebuah makalah dikatakan, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atu tazid. Bukan dikatakan hari raya bagi orang yang berpakaian baru, tapi dikatakan hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tanda-tanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
Bukan nanti dengan casing, dengan tampilan yang serba baru, baju baru, rumah baru, motor baru. Akan tetapi bahwasanya tanda-tanda puasa Ramadan kita diterima oleh Allah adalah apabila di bulan Syawal kita akan semakin kuat imannya, semakin yaitu meningkat semangat dalam beribadahnya, dan semakin kita menjadi sosok dermawan yang cinta, yaitu yang gemar berinfak bersedekah, dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sehingga selama 11 bulan dalam kita menjalani kehidupan ini pasca Ramadan kita akan istiqomah dalam ibadah, sehingga apabila Allah Ta'ala panggil, insya Allah diberikan happy ending, husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebentar lagi adalah kita akan meraih sebuah kemenangan. Bahwasanya ada dua perkara kenikmatan, ya, bahwasanya bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu dua kegembiraan. Yang pertama kegembiraan saat yaitu Idul Fitri, saat kembali kita nanti akan dipertemukan bulan yang mulia, dan kelak di saat akan dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka hadirin, sebentar lagi akan hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Makna Lebaran berarti adalah akhir, yakni berakhirnya puasa bulan suci Ramadan, yang artinya secara urutan waktu Idul Fitri adalah merupakan garis akhir dari pergulatan menahan haus dan lapar selama 1 bulan. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Lebaran, makna yang kedua adalah yaitu Luberan di bulan Syawal, yaitu bermakna keberlimpahan. Idul Fitri menjadi momentum melimpahnya rezeki yang berkah. Selain itu, Idul Fitri juga menjadi momentum untuk kita berbagi atas kelimpahan rezeki dan rahmat yang telah didapat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya dengan kita nanti menjalin tali silaturahim, maka Rasulullah bersabda, man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yungsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadirin, perkara penting yang ketiga adalah yaitu leburan. Memiliki makna lebur sebagaimana dalam bahasa Indonesia, yang lebur pada saat Idul Fitri adalah dosa-dosa kita. Maka meleburnya dosa ini ditandai dengan kita saling bermaaf-maafan tatkala silaturahim berlangsung. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita bersalaman dengan saudara kita, maka selama tangan ini belum lepas dari genggaman tangannya saling bersalaman, maka Allah gugurkan dosa-dosa kita. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang keempat adalah laburan. Berasal dari kata labur yang artinya kapur putih. Maknanya hati seseorang akan kembali menjadi putih dan suci dengan serangkaian ibadah yang telah dilakukan selama bulan puasa. Maka hadirin, 4 perkara ini adalah sebagai satu simbol, sebagai suatu ibrah pelajaran bagi kita, sehingga di bulan Syawal nanti, di hari Idul Fitri adalah Lebaran yang maknanya akhir dari puasa Ramadan. Luberan, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki yang melimpah dan penuh berkah. Leburan, dengan kita saling silaturahim dan bermaaf-maafan, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Dengan puasa Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita kepada Allah. Maka dengan saling bermaafan, saling silaturahim, saling bersalaman, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, hakul adami, kepada sesama manusia. Maka laburan adalah maknanya yaitu kita akan suci lahir batin kita, betul-betul suci hatinya dari noda dosa dan dari debu maksiat. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebenarnya juga telah berfirman, wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin.
bersegeralah menjulu ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin, hasil puasa Ramadan, bagaimana tanda-tanda puasa kita diterima oleh Allah? Kita akan diangkat menjadi seorang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa kelak akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kedua, bagi orang yang bertakwa Allah akan memberikan kedudukan yang mulia. Yang ketiga, bagi orang yang bertakwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka dan akan diberikan jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya yang keempat, apabila penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuka keberkahan dari langit dan dari dalam bumi. Maka marilah hadirin fastabiqul khairat, tinggal beberapa menit lagi, tinggal beberapa jam lagi kita akan menjumpai garis finish kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sosok pribadi insan yang bertakwa, yang mendapat kedudukan kemuliaan baik di dunia yang sementara, lebih-lebih di akhirat yang kekal selama-lamanya. Selanjutnya pasca Ramadan, marilah kita tetap jaga istiqomah, solat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, tadarus Al-Quran Dewan Juz, dan kita juga gemar bersedekah, dan juga kita harus perbanyak tetap menjaga amalan silaturahim. Sehingga hadirin, dengan demikian tanda-tanda puasa Ramadan diterima oleh Allah adalah pasca Ramadan kita tetap istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam sedekah, sehingga suatu saat dipanggil oleh Allah semoga diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.